cemilan. Boleh kan? Back to Farah Puff. Malam ini Kel akan ikut menginap di rumah ibu. Sebenarnya aku tidak masalah sih. Cuma aku tidak menyangka jika suamiku ikut menginap. Secara hubungan kami tidak seperti suami istri bila di rumah. Aku masih begitu canggung jika harus berdekatan dengan Kel. Selama ini dia selalu bersikap cuek kepada aku. Dan bahkan setiap kali berbicara, Kel hampir tidak pernah menatapku. Sungguh, hal itu membuatku harus menahan rasa sakit setiap kali dia bersikap seperti itu. Jujur, kami masih belum bisa bersikap biasa seperti pasangan lain. Aku tidak berani mendekatinya. Dia juga tidak berinisiatif untuk membuka dirinya. Apa jangan-jangan benar Kel masih memiliki rasa kepada Mbak Lydia? Ya, mereka kan dulunya satu universitas. Bisa jadi mereka itu dulu adalah sepasang kekasih dan masih ada cinta di antara mereka. Namun cinta mereka terhalang restu orang tua, dan pada akhirnya harus putus di tengah jalan. Mbak Lydia pulang ke Indonesia lalu dijodohkan sama Jimmy, dan Kel gak bisa move on, terus dia deketin aku, dan nikahin aku dengan modus bahwa Mama Rara dan Papa Aris menyukai gadis sepertiku. Padahal niat Kel hanya untuk balas dendam kepada Mbak Lydia, karena kekasihnya itu menerima pinangan dari pria lain yang tidak lain adalah Jimmy, tetangga aku sendiri. Duh, kok rasanya nyesek banget ya? Kalau emang seperti itu, tega banget sih jadiin aku pelampiasan. Kalau mereka memang saling mencintai, seharusnya kan mereka memperjuangkan perasaannya. Pasti orang tua mereka juga akan mengerti bahwa cinta itu bisa mengalahkan segalanya. Kalau seperti ini kan jalan ceritanya menjadi sangat rumit. Kenapa aku terlalu gegabah menerima lamaran Kel waktu itu ya? Seharusnya aku lebih dulu mencari tahu tentang masa lalu suamiku itu. Kalau begini kan yang rugi aku sendiri. Sakit hati sendiri, mencintai sendiri. Ya Allah, apakah aku kuat menjalani kehidupan rumah tangga yang seperti ini? Farah, kok melamun? Aku terkejut saat ibu menepuk pelan pundakku. Enggak kok Bu, Farah enggak melamun. Cengiran lebar lolos dari bibirku. Aku melirik ke arah kanan di mana suamiku duduk. Tidak kusangka jika dia saat ini tengah memandangku dengan tatapan yang entahlah. Aku tidak mengerti arti tatapan dari matanya itu. Duk, aduh jantung. Kenapa kamu malah bersuara kencang sih? Rasanya jantungku mau lompat saat melihat Kel yang begitu tampan malam ini. Aku meleleh. Hatiku meleot hanya karena ditatap olehnya. Boleh nggak aku merasa GR? Karena Kel menatapku sambil tersenyum tipis. Farah, ingat, dia itu cuma berpura-pura bersikap baik dan tidak cuek karena ada ibu. Coba saja kalau di rumahnya sendiri, pasti dia nggak akan pernah mau melihatku dengan senyum seperti itu. Aku harus bersabar. Iya Farah, kamu harus sabar. Istri yang sabar pasti disayang Allah, dapat pahala yang banyak dan bakal dicintai oleh suamiku. Mudah-mudahan Kel bisa membuka hatinya untukku dan belajar mencintaiku seperti apa yang dia katakan pada saat melamarku. Akhirnya acara makan malam pun selesai. Aku membereskan yang ada di atas meja makan dan kubersihkan semua piring bekas makan kami di wastafel. Tidak lupa aku simpan sayur dan lauk pauknya di lemari penyimpan makanan. Nak Kel, ibu mau bicara sama kamu. Ayo ikut ibu ke ruang tamu, biar Farah membereskan semuanya. Ibu tersenyum menatap Kel. Baiklah Bu. Kulihat Kel menyusul ibu di ruang tamu. Entah apa yang akan mereka bicarakan, tapi seperti ini lebih baik. Karena aku yakin kecanggungan ini pasti akan bertahan sampai aku selesai mencuci piring jika Kel tetap di sini. Kenapa situasinya jadi seperti ini? Akhirnya setelah selesai dengan urusanku, aku pun beranjak ke ruang tamu untuk melihat ibu dan suamiku yang sedang mengobrol. Jam masih menunjukkan pukul 7:30. Masih sangat sore jika harus masuk ke dalam kamar dan istirahat. Dan mungkin akan sangat aneh bila aku harus mengajak Kel masuk ke kamar, bukan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut kami serentak. Biar Farah yang bukain pintu, Bu. Aku berdiri dan berjalan menuju ke pintu depan. Assalamualaikum Safara Maulida. Waalaikumsalam Jimmy. Benarkan dugaanku? Kalau kamu pasti sedang pulang di rumah Bulia. Ucap Jimmy yang tiba-tiba nyelonong masuk. Kok kamu bisa tahu, Jim?
Ya, instingku mengatakan seperti itu. Lagian ada mobil di depan. Pasti itu mobil kamu kan? Najimi, kebetulan sekali Farah ada di rumah. Ibu menyuruh Farah pulang, dan dia bersama suaminya mau menginap. Ucap ibu. Jimmy berhenti dan menatap Kel dengan tatapan terkejut. Aku juga bisa melihat Kel yang menatap Jimmy dengan tatapan yang tajam. Ada apa ini? Kenapa Kel kelihatan gak suka sama Jimmy? Apa jangan-jangan... Astaga, apakah ada cinta segitiga di antara Kel, Jimmy, dan Mbak Lydia? Saya nggak tahu kalau Pak Kel ikut kemari. Ucap Jimmy sambil duduk di sofa depan Kel. Tentu saja saya ikut. Istri saya ke rumah ibunya. Jawab Kel masih menatap Jimmy dengan tatapan yang tidak suka. Farah, ambilkan minuman dulu nak. Ibu mau istirahat dulu di kamar. Ucap ibu. Iya bu, ayo bu Farah bantu. Tidak perlu nak, kamu ambilkan minuman untuk Kel dan Jimmy. Aku mengangguk dan berjalan ke belakang bersama ibu. Mudah-mudahan tidak terjadi perdebatan sengit antara suamiku dan juga sahabatku, yang mungkin saat ini tengah merebutkan wanita cantik seperti Mbak Lydia. Kenapa nasibku seperti ini? Sudah menikah, tapi tidak dicintai oleh suaminya. Dan bahkan suaminya masih mencintai mantan kekasihnya. Kalau ditulis di dalam novel, pasti kisahku akan sangat menyedihkan. Apa yang harus kulakukan ya Allah? Farah, gak usah bikin minum. Gue udah mau pulang. Tiba-tiba Jimmy muncul di dapur. Loh, kok pulang Jim? Kan lo baru aja datang. Ini mau gue bikinin minum? Jimmy menggeleng dan tersenyum. Gak perlu. Gue baru inget kalau gue ada urusan. Yaudah ya, sampai ketemu kapan-kapan lagi. Jaga diri lo baik-baik, Ra. Ucapan Jimmy kenapa menyentuh hati banget ya? Seakan menyiratkan bahwa Jimmy juga tahu kalau hatiku sedang tidak baik-baik saja. Apalagi dalam menjalani rumah tangga ini bersama dengan pria yang tidak mencintaiku. Oke deh, kusimpan kembali cangkir yang tadinya mau aku pakai. Sebaiknya aku berpamitan pada Kel kalau aku sudah mengantuk dan ingin segera istirahat. Safara, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Tapi jangan di sini. Gimana kalau kita ke kamarmu saja? Ucap Kel yang tiba-tiba saja sudah berdiri di depanku. Ya Allah, apa yang akan diucapkan oleh Kel? Apakah dia akan mengatakan bahwa dia masih mencintai Mbak Lydia? Baiklah, ayo kita ke kamar. Aku harus kuat. Apapun yang akan kudengar nanti, aku harus sabar. Sesampainya di kamar, Kel langsung masuk ke dalam kamar mandi. Dia memang sudah hafal dengan letak kamarku, karena dia memang pernah tidur di sini pada saat acara akad nikah dulu. Kulepas jilbab yang kupakai. Aku sudah tidak canggung lagi kalau melepas jilbab. Kel malah melarangku tidak memakai jilbab. Ya, kami kan memang mahram, jadi dia boleh melihat rambutku. Pintu kamar mandi terbuka. Kel keluar dengan wajah yang segar dan basah. Sepertinya dia baru saja cuci muka. Duh, mata kami saling bertemu. Duh, kok aku gugup ya? Rasanya seperti ditelanjangi melihat tatapan mata Kel. Rasanya air-air ini dia sering menatapku. Kulihat dia juga bergerak berjalan menghampiriku. Kel mengikis jarak di antara kami. Bisa ku cium aroma fresh dari parfum yang dia pakai. Jantungku semakin berdegup kencang. Tangan Kel memegang kedua bahuku. Safara, bolehkah